Assalamualaikum Pak Judiawan dan Mbak Dika. Bagaimana perkembangan jembatan yang kita buat yang ada di desa Sunyi sana? Saya khawatir Pak Judiawan dan Pak Dika. Saat-saat ini hujan hampir setiap hari mengguyuri bumi persada ini. Pak Judiawan dan Pak Dika, jembatan gantung yang ada di sebelah sana yang dilalui anak-anak sekolah sangat memprihatinkan. Segera Pak Judiawan dan Pak Dika, dalam 2-3 hari ini jembatan yang kita buat ini agar diresmikan secepat mungkin Pak Judiawan dan Pak Dika. Saya khawatir anak-anak bangsa yang menyeberangi jembatan gantung itu sudah mulai doyong Pak Judiawan dan Pak Dika. Saya takut anak-anak bangsa itu terperosok ke sungai itu Pak Judiawan. Airnya deras. Dan ini saya tidak mau terjadi sesuatu atas anak-anak bangsa ini. Masalah jembatan gantung itu yang sudah tidak layak dipakai lagi untuk sekolah menuju akses ke sekolah sana. Tolong Pak Judiawan dan Pak Dika, dalam 2-3 hari ini jembatan itu sudah selesai. Saya beri nama Pak Judiawan nanti, jika Pak Judiawan sudah menyelesaikan pekerjaan jembatan yang kita bikin itu, nanti saya akan hubungi Pak Wali Kota dan RT setempat kelurahan untuk meresmikan jembatan yang kita buat ini. Jadi saya namakan jembatan ini adalah Jembatan Rasid Kelana. Kenapa saya buat jembatan ini Rasid Kelana? Di mana seorang Rasid Kelana dalam memperjuangkan anak-anak bangsa ini tentang sekolahnya, pendidikannya. Saya rela berkorban Pak Judiawan dan Pak Dika untuk mereka anak-anak bangsa, jangan sampai mereka putus sekolah. Masalah jembatan gantung yang ada di sana yang tidak layak lagi untuk dipakai, itu sangat membahayakan buat generasi muda ke depannya. Makanya saya buat suatu jembatan ini. Jembatan ini kalau tidak salah Pak Dika dan Pak Judiawan, kurang lebih hampir 1 tahun Pak Judiawan dan Pak Dika kita membuatnya. Alhamdulillah, insya Allah dalam jangka 2-3 hari lagi jembatan ini akan saya resmikan. Jadi saya beri nama yaitu Rasid Kelana, karena suatu Rasid Kelana yaitu yang telah memperjuangkan anak-anak bangsa ini tentang sekolahnya dan pendidikannya. Pak Judiawan dan Pak Dika, segera laksanakan perintah saya. Dalam jangka 2-3 hari lagi jembatan itu harus sudah diresmikan oleh wali kota setempat. Oh iya Pak Judiawan, tentang sekolahan pun yang kita dirikan di sebelah sana, yaitu desa Sunyi, namanya desa Sunyi. Itu sekolah SD. Terus apalagi Pak Judiawan dan Pak Dika? SD, madrasah, semia, SMP, dan masjid pun telah kita buat. Insya Allah ini bermanfaat Pak Judiawan dan Pak Dika untuk anak-anak bangsa, agar mereka selepas mereka keluar dari sekolah pukul jam 12 siang, mendengarkan kumandang azan, mereka bisa sholat di sana sebelum mereka menuju pulang ke rumahnya masing-masing. Ramaikanlah suatu masjid Pak Judiawan dan Pak Dika, karena kita adalah umat Islam, jadi kita harus ramaikan masjid itu, ya kan, untuk bersolat berjamaah bersama-sama. Saya kemarin sudah bilang kepada Sinta dan Bella, bagaimana tentang pelajaran anak-anak sekolah ini?
apakah sudah betul-betul diperhatikan? Bella dan Sinta dibilang sudah siap Pak. Pakaian pun, sepatu yang bolong-bolong harus diganti, karena selama ini mereka bersekolah jarang memakai sepatu, memakai sandal jepit dan sepatu pun bolong-bolong. Saya tidak mau anak-anak bangsa ini akan kehilangan masa depan. Oh iya Pak Judawan, setelah nanti pelaksanaan jembatan yang kita buat ini, yang sudah diresmikan, nanti saya akan membangun suatu sekolah lagi yang ada di daerah pegunungan sana. Di situ sedikit penduduknya Pak Judawan dan Pak Dika. Namun di sana itu sekolahannya pun sudah mulai ambruk Pak Dika dan Pak Judawan. Jadi setelah diresmikan jembatan sekolahan yang ada di Desa Sunyi ini, saya akan membuat lagi sebuah gedung sekolah yang ada di, kalau tidak salah, dari pedesaan Sunyi ini kira-kira kalau kita lihat sekitar 2000 meter dari Desa Sunyi ini menuju akses ke suatu desa yang ada di gunung sana. Di sekolahnya pun tidak memadai. Nanti kita buat lagi sekolah di sana. Kebetulan Pak Judiawan dan Pak Dika di sana tidak ada jembatan. Jadi jembatannya satu-satunya ya ini yang kita buat ini. Tadinya sebelum ada jembatan ini Pak Judiawan, sebelum kita bikin jembatan ini, mereka melalui jembatan gantung yang ada di sebelah sana. Kalau tidak hujan Pak Judiawan, jembatan itu airnya tenang. Kalau hujan banjir, saya sangat memperhatikan sekali tentang kehidupan ini. Jarang sekali orang-orang yang memperhatikan akan masa depan anak-anak bangsa. Untuk apa kita Pak Judiawan dan Pak Dika, kekayaan kita berlimpah, kalau diri kita tidak pernah memperhatikan akan masa depan anak bangsa? Bagaimana negeri ini, bangsa ini? Siapa nanti ke depannya yang memimpin negara ini kalau bukan mereka-mereka yang kurang pendidikan, terhindar dari kebodohan? Saya tidak mau bangsa ini mempunyai generasi muda yang bodoh. Bangsa ini adalah bangsa yang maju. Jadi saya intinya Pak Judiawan, saya ingin anak-anak bangsa ini mempunyai pendidikan, terutama agama. Mereka itu harus mempunyai suatu pendidikan. Saya tidak mau mereka terhindar, terpuruk dari kebodohan. Saya tidak mau anak bangsa ini dalam kesusahan dalam sekolah. Makanya saya bilang kepada Sinta dan Bella, Bella urus anak-anak sekolah. Pakaian kemarin saya sudah kirimkan dari Jakarta. Mungkin tidak bisa dihitung karena anak-anak sekolah ini, terutama yang SD-nya ini, SMP, pakaiannya pun saya tidak habis pikir Pak Judiawan dan Pak Dika. Bahkan mereka itu sungguh di luar dugaan saya, dan ini harus dipikirkan. Pakaian mereka tidak terurus Pak Judiawan dan Pak Dika. Saya bilang kepada Sinta dan Bella, Bella tolong uruslah. Pakaian anak-anak sekolah itu sudah tidak layak dipakai. Sepatunya harus diperhatikan, atasnya harus diperhatikan. Kita tinggalkan dari kepurukan. Jembatan di sana kita akan robohkan. Kita akan menuju masa depan untuk anak bangsa ini. Alhamdulillah Pak Dika, dalam jangka 2-3 hari ini jembatan ini akan diresmikan. Saya tidak ingin melihat anak-anak bangsa yang menuju sekolah di Desa Sunyi sana
menyeberangi suatu jembatan yang akan ambruk sudah sana. Dengan menjunjung pakaiannya, terkadang mereka tidak melalui jembatan itu, hanya melalui sungai turun ke bawah. Tas mereka di atas, baju dilipat ke atas, berjalan di bawah sungai karena mereka ingin sekolah, ingin belajar. Nah, ini yang saya tidak mengerti. Ini yang harus kita pikirkan, Pak Yudiawan dan Pak Dika. Hati saya tersentuh. Makanya saya buat suatu sekolahan dan jembatan ini untuk mereka, untuk kita semua yang membutuhkan jembatan itu, agar kita nyaman. Tadinya jembatan itu hanya cukup untuk sepeda motor, anak-anak sekolah, ibu-ibu yang ke pasar, bapak-bapak yang bertani. Alhamdulillah Pak Yudiawan dan Pak Dika, kita buat jembatan ini bisa dilalui kendaraan beroda 4, alat berat pun bisa masuk menuju akses ke sana. Nah, ini harus saya pikirkan. Oke Pak Yudiawan dan Pak Dika, hanya itu yang sampaikan kepada Pak Dika, Pak Yudiawan, dan Sinta Bella. Oh ya, para karyawan semua yang bekerja, yang telah membantu Pak Yudiawan dan Pak Dika, saya sangat berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibunya yang telah membantu menyalurkan makanan untuk para pekerja. Begitu banyaknya pekerja ini, kurang lebih Pak Yudiawan dan Pak Dika, pekerja ini 50 orang Pak Yudiawannya, 50 orang. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudi memberikan makanannya konsumsi setiap hari untuk para pekerja. Nanti saya akan berikan suatu hadiah buat ibu-ibunya, terutamanya ya, ibu-ibunya yang telah memberi konsumsi selama 1 tahun bergiliran dari satu RT ke RT lain ke RT lain. Nanti saya akan memberikan hadiah, tidak bukan hanya pakaian, nanti kebutuhan ibu akan saya jamin setiap bulannya. Nanti Pak Sudi ya, Pak Sudi, tolong perhatikan ibu-ibu setiap bulannya yang ada di desa ini. Kirimkan suatu makanan setiap bulannya ke desa Sunyi ini. Anak-anak yang kekurangan akan sandang pangannya, tolong diurus. Terima kasih sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih atas bantuan konsumsinya setiap hari untuk para pekerja yang ada di desa Sunyi ini. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan adanya jembatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita takut miskin, akan untuk kebaikan. Kalaupun kita tidak bisa memberi uang, dengan nasihat pun itu mereka cukup senang. Kira-kira seperti itu. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Yudiawan, Pak Dika, Bella, Sinta, dan karyawan lainnya yang sudah membantu saya selama ini. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, karena saya masih ada pekerjaan di luar sana, saya akan mengontrol sebuah desa yang di ujung sana yang akan saya bangun suatu sekolah di sana. Terima kasih Pak Yudiawan dan Pak Dika. Saya akan menuju ke desa seberang sana. Tolong urus anak-anak, jangan sampai terlantar. Anak-anak sekolah ini jangan sampai terlantar akan masa depannya. Perhatikanlah anak-anak bangsa ini, karena mereka adalah tonggak kehidupan bangsa Indonesia. Tanpa mereka mau jadi apa bangsa ini? Oke Pak Yudiawan dan Pak Dika, dari saya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.